Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di sore hari ini. Dan terima kasih juga kepada Tuhan karena Tuhan telah memberkati kita di dalam aktivitas dan pekerjaan kita di sepanjang hari dan membukai pintu-pintu berkat-Nya dan juga menyertai kita sampai kita pulang ke rumah kita bertemu dengan keluarga anak-anak kita di dalam satu kesukaan. Dan sebelum memulai kebaktian kita melalui kesimpulan sekolah sahabat dari jemaat kami Gereja Masih Advent hari ke-7 Sidang Jemaat Yesus Puro Solo, mari kita terlebih dahulu untuk berdoa. Maha besar Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah dan yang kami muliakan melalui Putra-Mu yang terkasih Yesus Kristus, yang telah mengasihi dan menyelamatkan kami melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus di bukti Golgota, sehingga kami dapat layak datang di hadapan Bapa, dan juga melalui urapan Roh Kudus terhadap kami Bapa. Dikuduskan dan dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu dan damai surga ke dalam hati dan pikiran kami di sepanjang malam ini. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami di sepanjang hari, dan kami dapat berkumpul dengan keluarga kami untuk kami dapat mengikuti perbaktian singkat dari Gereja Masih Advent hari ke-7 Sidang Jemaat Yesus Puro Solo melalui renungan sekolah sahabat ini Bapak. Kira Tuhan membuka hati dan pikiran kami untuk kami dapat mengerti arti pelajaran ini bagi kehidupan dan kehidupan kami. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, judul renungan kita pada di Senin sore ini adalah Carilah Aku dan Kamu Akan Menemukan Aku. Dan judul di sepanjang satu minggu ini adalah Membalikkan Hati Mereka. Saudara-saudara, judul ini sangat bagus sekali. Carilah Aku dan Kamu Akan Menemukan Aku. Bagaimana Allah mengatakan apa? Untuk kita mencari Dia dan kita akan menemukan Dia. Di sepanjang Alkitab kita menemukan bukti tentang Allah mengetahui segala sesuatu sebelumnya. Artinya dia mengetahui terlebih dahulu segala sesuatu yang akan terjadi. Apakah itu bangkit dan jatuhnya kerajaan-kerajaan dunia, sampai kepada tindakan-tindakan individu hanya beberapa jam sebelum hal-hal itu terjadi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Matius 26 ayat 34. Tuhan mengetahui akhir dari permulaan. Kemahatauannya sebelum itu terjadi. Bahkan tentang pilihan-pilihan bebas kita, tidak ada sangkut pautnya dengan kebebasan dari pilihan-pilihan itu. Jadi bahkan sebelum dia membawa anak-anak Israel ke tanah perjanjian, Tuhan tahu apa yang akan mereka lakukan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana Tuhan mengetahui keadaan kita, bagaimana Tuhan mengetahui jiwa kita. Dan di sini dikatakan apa? Sebelum dia mengetahui terlebih dahulu segala sesuatu yang akan terjadi. Pada saat itu muridnya Petrus, dia menegur. Dan Petrus mengatakan dia akan membela dia sampai di ujung, sampai dengan apa? Seluruh jiwa dan raganya. Tetapi Yesus mengatakan dan menegur Rasul Petrus, dia mengatakan apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Bagaimana kemahatauan Allah kita? Bagaimana kemahatauan Yesus Kristus? Bagaimana kemahatauan Roh Kudus di dalam kehidupan dan kerohanian kita? Saudara-saudara yang kasih, bagaimana juga ini dengan apa? Pelajaran ini menyangkut dengan bangsa Israel. Dikatakan di sini, perhatikan di dalam Ulangan 4 ayat 5 dikatakan apa? Musa yakin itu tidak akan terjadi secara langsung. Sesudah semua yang mereka baru saja alami, mereka sepertinya tidak langsung jatuh dalam penyembahan berhala. Namun berulang kali sesudah suatu generasi atau generasi berikutnya, kecenderungan untuk melupakan apa yang Tuhan telah lakukan bagi mereka dan apa yang telah Dia amarkan untuk tidak dilakukan akan menuntun mereka melakukan apa yang persis diamarkan untuk tidak dilakukan. Mungkin sebagai manusia Musa melihat pandangan hanya terbatas.
Tetapi Allah melihat, kemahatauan Allah melihat sangat jauh ke depan sekali. Mungkin pada saat generasi pertama masuk ke tanah Kanaan itu, mereka sudah belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Tetapi bagaimana dengan generasi berikutnya? Ini suatu pelajaran bagi kita. Bagaimana Tuhan telah mengetahuinya terlebih dahulu. Tetapi Tuhan tetap mengasihi bangsa itu, yaitu bangsa Israel. Dikatakan di dalam Ulangan 4 ayat 9 sampai 31 dikatakan apa? Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang, Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang dikerakannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Di sini apa? Kasih karunia Allah itu ajaib. Bahkan setelah mereka jatuh ke dalam kejahatan penyembahan berhala yang mengerikan, atau bahkan sesudah mereka menerima konsekuensi akibat dari dosa-dosa mereka, jika mereka berbalik kepada Tuhan, Dia akan mengampuni mereka dan memulihkan mereka secara singkat. Jika mereka memilih dengan bebas untuk bertobat, Dia akan menerima pertobatan mereka. Jadi pada intinya, apapun yang akan termasuk dalam pencobaan pertobatan itu merupakan satu tindakan kembalinya kita kepada Allah. Setelah kita telah dipisahkan dari Dia oleh karena dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, aplikasi dari pelajaran ini sangat bagus sekali. Bagaimana Allah selalu mengasihi bangsa itu. Bangsa Israel yang jatuh dalam dosa dan pencobaan. Tetapi di dalam hal ini, Allah tetap mengasihi mereka. Kalau mereka bertobat, sebagaimana juga kita, kalau kita kembali itu kepada Tuhan, Tuhan akan menerima kita. Sebagaimana dikatakan apa? Sebab Allah itu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang kerahnya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Jadi begitu juga dengan yang dialami apa? Bangsa Israel ini. Bangsa Israel ini adalah suatu bangsa yang besar. Dikatakan apa? Langkah pertama menuju jalan dahulu kala, menuju Allah itu muncul dan di situasi sulit. Ketika mereka memahami bahwa mereka berada dalam situasi tanpa pengharapan, yang merupakan hasil dari ketidaksetiaan dan penyembahan berhala mereka, dan satu-satunya solusi itu kesusahan mereka adalah berbalik kepada Allah. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita untuk selalu menyerahkan hidup kita. Bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun kejahatan kita atau pelanggaran kita, kalau kita berusaha untuk kembali kepada Tuhan, Tuhan akan menerima kita dan Dia akan mengampuni kita dari semua kesalahan dan dosa kita. Tuhan memberkati.